Selamat datang di pembelajaran daring pelajaran SBK kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sekarang kita memasuki bab 1 ya. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kalian semua pasti sudah pernah melakukan kegiatan menggambar, baik itu di SD, kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di TK ataupun sebelum TK, kalian sudah mulai mencoret-coret di tembok. Pasti sudah pernah melakukan kegiatan menggambar ya. Kalau kalian pengen ngerti, ditanyakan kepada orang tuanya. Coba kalian deskripsikan apa menggambar itu. Tetapi kebanyakan orang menggambar itu sumber inspirasinya dari flora, hurung buka tumbuhan, fauna, hurung buka hewan, dan alam benda. Selanjutnya adalah pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba ya, gambar pada zaman purba dulu itu dia meyakini bahwa kalau dia menggambar, contohnya menggambar patung, itu dia percaya kalau dirinya akan panjang umur. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dan 3 dimensi. Sering kita lihat ya, atau kalian lakukan, yang namanya menggambar itu kan kita butuh yang namanya alat-alat ya. Entah itu alat tulis, alat buat pensil, atau yang bisa kita gambar. Kita bayangkan sendiri itu atau halaman yang kosong, contohnya kertas, tembok, dan lain-lain. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, tadi sudah saya jelaskan. Jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, contohnya itu zaman dulu ya ini. Contohnya itu zaman dulu kalau menggambar itu pakai kulit dari pohon, dari daun. Beda lagi kalau pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, alat untuk menggambar itu mayoritas pembuatan dari pabrik, bukan lagi dari kulit pohon, daun, dan lain-lain. Manusia memulai menggambar dapat menyampaikan gagasan ide. Maksudnya adalah dia kalau menggambar itu pasti mempunyai tujuan atau pemikiran dan simbol, itu yang pasti. Tujuannya adalah, tadi sudah saya jelaskan ya, tujuannya itu adalah dia pengen umurnya panjang, itu salah satunya. Jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri, entah itu ekspresi sedih,
senang, atau gembira, dan lain-lain. Menggambar dapat juga diartikan sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi dalam media 2 dan 3 dimensi. Maksudnya adalah sebelum kita menggambar, itu imajinasi biasanya dari flora. Apa itu flora? Flora adalah tumbuhan atau nabatah yang mana mencakup semua aspek mengenai macam jenis tumbuhan. Itu dibagi menjadi dua ya, flora darat dan flora air. Flora darat adalah tumbuhan atau tanaman yang hidupnya di darat. Contohnya bunga, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kalau flora air atau tanaman yang hidupnya di air. Contohnya eceng gondok, bunga teratai, rumput laut, dan sebagainya. Terus yang kedua, imajinasi fauna adalah salah satu hewan yang mencakup segala jenis hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Fauna juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fauna darat, fauna air, fauna udara. Fauna darat itu hidupnya di darat ya. Contohnya itu banyak sekali. Ayam, sapi, kerbau, dan lain-lain. Ciri-ciri fauna darat itu bernafasnya dengan menggunakan paru-paru. Kedua, fauna air. Fauna air hidupnya di dalam air ya. Dan ciri-cirinya itu bernafas menggunakan insang. Contohnya adalah ikan. Tiga, fauna udara. Yang namanya fauna udara adalah hewan yang biasa hidup di udara. Biasanya bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Contohnya adalah burung, kupu-kupu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah imajinasi alam benda. Yang namanya alam benda itu terbentuk dari alam dan benda buatan manusia. Benda alam itu contohnya matahari. Kalau benda buatan contohnya adalah piring, gelas, kendi, cangkir, dan lain-lain. B. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Apa itu objek menggambar? Objek menggambar adalah benda yang digunakan oleh pelukis sebagai contoh atau model lukisannya. Yang namanya objek menggambar itu tidak hanya terpaku pada satu macam objek saja, tetapi bisa mengambil dan menyusun objek gambar sesuai dengan imajinasi dan perasaan. Maksudnya adalah setiap kita menggambar bukan hanya gambaran satu saja. Contohnya itu bukan menggambar burung saja, tetapi ada temannya. Contohnya maksudnya itu burungnya itu lagi singgah di pohon atau burungnya lagi makan padi dan lain-lain. C. Komposisi. Komposisi adalah usaha untuk mengatur
atau menyusun unsur-unsur sehingga menjadi harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Penempatan objek gambar sebenarnya dapat disusun sesuai dengan keinginan dan kreativitas yang kita miliki. Sebelum objek gambar dibuat, sebaiknya kita menentukan jenis benda yang akan digambar. Benda yang lebih besar tidak boleh menutupi benda yang lebih kecil. Contohnya, ballpoint, kalau kita menggambar ballpoint, di depan ballpoint tidak boleh digambar buku, harus di samping ya. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Contohnya adalah kalau kita menggambar di kertas gambar itu tidak boleh menggunakan spidol berwarna putih juga. Komposisi dalam menggambar dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah komposisi simetris, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Coba kalian lihat gambar yang di atas. Itu contohnya adalah gelas cangkir dengan gelas lodong, atau galon dengan botol aqua. Itu contoh komposisi simetris. Kegunaannya itu sama, cuma ukurannya berbeda. 2. Komposisi asimetris, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Itu di atas contohnya ada gelas sama lepek ya kalau di Jawa. Contoh lainnya adalah ada wajan, ada serok, ada ballpoint, ada buku tulis. Itu contoh dari komposisi asimetris. Unsur seni rupa. 1. Titik. Titik adalah unsur paling dasar dalam seni rupa. Semua karya seni berasal dari titik. Ada teknik lukis yang menggunakan titik-titik dalam menentukan gelap terang yang disebut pointillis. 2. Garis. Garis terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Dimaksud garis itu ada garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, garis tak beraturan. 3. Bidang merupakan permukaan yang datar. Suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya dan membentuk bidang, baik bidang geometrik maupun bidang organik. 4. Bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang, misalnya sebuah kotak terwujud dari 4 sisi bidang yang disatukan. Kalian kalau diajar matematika pasti tahu yang namanya bidang. Itu sama halnya dengan bentuk ya. 5. Tekstur adalah sifat permukaan pada suatu benda yang bisa dilihat dari diraba. Kalian pernah memegang pasir? Nah, itu yang namanya tekstur.
tekstur kasar atau halus. 6. Gelap terang merupakan akibat dari cahaya, benda yang tertimpa cahaya. Contohnya gini, warna gelap kalau ditaruh di kegelapan pasti tidak akan kelihatan warnanya. Tetapi warna gelap kalau terlihat cahaya pasti kelihatan warnanya. 7. Warna. Warna dapat dilihat dari 7 spektrum warna dalam ilmu fisika. 8. Ruang. Dalam seni bangunan, ruang terbentuk atas 2 atau beberapa dinding yang berjarak. Ruang juga bisa berupa rongga yang terdapat dalam seni patung. Ruang di alam nyata dinamakan ruang nyata. Ruang yang diwujudkan dalam gambar dinamakan ruang khayalan. Dari 8 ciri-ciri tersebut, itu adalah ciri-ciri dari unsur rupa. Alat dan media gambar. Pasti kalian sebelum menggambar, pastinya kalian perlu yang namanya alat gambar atau sarana belajar menggambar. Yang pertama adalah pensil. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan tanda B. H itu memiliki sifat kertas dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Yang pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. 2. Pensil warna. Kalian kalau sudah menggambar pasti pengen mewarnai gambaran pohon itu warna apa, terus burung itu warna apa, terus alam benda langit itu warna apa. 3. Krayon. Bentuk krayon ada 2 jenis, yaitu pensil dan batang. Pasti kalian sudah ngerti, soalnya dulu waktu TK atau PAUD atau SD pernah memilikinya. 4. Pulpen. Pulpen biasanya digunakan untuk menulis, tetapi di gambar atau media gambar, pulpen juga menghasilkan karakter kuat warna hitamnya atau biasa dibuat arsiran. 5. Kertas gambar. Kertas gambar dalam menggambar itu boleh dikatakan hukumnya wajib ya. Soalnya itu emang medianya.